Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Puji Tuhan kita bisa memasuki awal pekan ini dan kita terpercaya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur dalam penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami beroleh kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya hari ini kami percaya kalau Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga di dalam firman-Mu kami mengerti setiap rencana-Mu. Di dalam firman-Mu kami beroleh pengetahuan, pengertian untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 25 September 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 16. Dalam bahasa Batak Psalmen 10 sada ayat 10. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sai pamahopok kudo ibana sarimatua. Jala pataridahonok kudo tu ibana hatwoku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu rata. Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya boleh berjalan dengan baik-baik saja. Sekalipun semuanya demikian, tapi satu yang kita ingat dan harus kita percaya, Tuhan berjanji selalu menyertai. Amin. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan menolong kita. Itulah janjinya. Kasih setianya kekal bagi mereka yang percaya. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita akan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pemazmur merasakan begitu besar, begitu dalam perhatian dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam berbagai mara bahaya, di dalam penderitaan kehidupan, pemazmur bisa merasakan ada pertolongan Tuhan senantiasa di dalamnya. Itulah sebabnya pemazmur menyaksikan di dalam kehidupannya bahwasanya Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang terus dia percaya di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dan tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Di saat kita lemah, apakah kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan? Di saat kita sedang sakit, apakah kita percaya Tuhan selalu ada memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kita? Saudara, pemazmur mengingatkan kita agar tidak takut di dalam menjalani kehidupan. Tidak berputus asa ketika doa-doa dan harapan belum diberikan. Percayalah, sebagaimana janji Tuhan, Dia akan menepati. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itulah yang dialami oleh Nuh di dalam khotbah minggu kita kemarin, bukan? Di dalam ketaatan dan kesungguhan hati Nuh,
Tuhan berbelas kasih. Tuhan berjanji tidak mendatangkan hukuman lagi dengan cara seperti di zaman Nuh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan, jika Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi seperti cara demikian, tapi bukan berarti Tuhan mau kita hidup sesuka hati. Bukan berarti kita bebas melakukan apa saja di dunia ini. Tetapi sebaliknya, di dalam penyertaan Tuhan itu ada ketenangan hati, ada kedamaian, dan tentu harus ada rasa takut akan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita takut melanggar perintahnya. Kita takut menjalani kehidupan menyimpang dari firman-Nya. Oleh sebab itu, renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Untuk tidak pernah berusaha dan mencari jalan keluar di luar daripada Tuhan. Tetapi apapun pergumulan, apapun perjuangan, tetaplah hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Demikian sebaliknya, ketika kita sedang di dalam keadaan yang baik, ketika kita sedang bersuka cita karena mendapatkan berkat-berkat, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur. Ya, seperti yang dilakukan Nuh dalam khotbah minggu kita kemarin juga, bukan? Karena apa? Karena orang yang hidup taat kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Perjuangannya, pergumulannya, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan memberkati, sebagaimana yang dikatakan pada renungan kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Ini hanya bagian orang-orang yang percaya dan yang setia. Orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan kepada mereka yang hidup semaunya. Bukan kepada mereka yang hidup menurut keinginan daging saja. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Penyertaan Tuhan selalu ada. Sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu. Akulah Tuhan yang memelihara engkau. Itulah yang dikatakannya. Dia terus memelihara hidup kita. Bahkan sampai memutih rambut. Sampai tubuh menua. Dia selalu Allah yang setia. Karena itu saudara, agar kita beroleh umur panjang dan dikenyangkan di dalam kasih karunia Tuhan, hiduplah di dalam takut akan Dia. Rasakanlah penyertaannya kekal sampai selama-lamanya. Karena dengan demikianlah keselamatan dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita boleh melihat keselamatan kekal terjadi bagi kehidupan orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Berkat perlindungan Tuhan selalu ada bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan ajari kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini, segala kehidupan kami, segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan melindungi dan memberkati kami. Apapun yang kami perlukan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Apapun yang kami perjuangkan, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan lindungilah kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.